Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai rekam medik. Apa saja yang akan dibahas dalam video ini? Di video ini kita akan membahas pengertian, peranan, isi, jenis, manfaat, pendelegasian, dan tata cara penyelenggaraan dari rekam medis. Yang pertama, pengertian rekam medik. Menurut pasal 46 ayat 1 UU Praktik Kedokteran, rekam medik adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269, rekam medik adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peranan rekam medis. Rekam medis yang baik adalah rekam medis yang memuat semua informasi yang dibutuhkan. Di antaranya, informasi dari pasien, pemikiran dokter, pemeriksaan dan tindakan dokter, komunikasi antar tenaga medis atau kesehatan, informed consent, dan informasi lain yang dapat menjadi bukti di kemudian hari, yang disusun secara berurutan dan juga secara kronologis. Rekam medis digunakan sebagai alat pembuktian dari adanya kelalaian medis, dan menurut Muhammad Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, seluruh proses penanganan dan tindakan medis yang dilakukan dokter dan tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional atau berarti bahwa kelalaian medis tersebut tidak terjadi. Rekam medis yang baik yang dapat digunakan sebagai bukti di depan hukum haruslah akurat, benar, dan tepat waktu. Rekam medis juga memperlihatkan apa yang telah dilakukan para pemberi layanan kesehatan atau dasein yang dapat dibandingkan dengan apa yang seharusnya dilakukan sebagaimana tertera dalam standar profesi dan standar prosedur operasional atau DASSOLEN, yang merupakan pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran kewajiban dan ada atau tidaknya kerugian yang diakibatkannya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isi dari rekam medik. Nah, isi dari rekam medik ini yang pertama ada catatan. Catatan ini biasanya berisikan tentang uraian identitas pasien, pemeriksaan pasien, diagnosis, pengobatan, tindakan, pelayanan lain baik yang dilakukan oleh dokter maupun tenaga kesehatan lainnya. Lalu yang kedua ada dokumen. Dokumen ini biasanya berisikan tentang catatan. Contohnya seperti foto ronsen, hasil laboratorium, dan keterangan lainnya. Nah, isi rekam medik ini dibedakan jenisnya untuk setiap pasien. Yang pertama ada isi rekam medik untuk pasien rawat jalan. Ini tuh isinya berisikan tentang identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesis yang mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, diagnosis, rencana penata laksanaan, pengobatan dan atau tindakan. Ada pelayanan lainnya yang telah diberikan kepada pasien. Untuk pasien, kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik dan persetujuan tindakan bila diperlukan. Nah, itu untuk pasien rawat jalan. Selanjutnya ada isi rekam medik untuk pasien rawat inap. Ini tuh tidak terlalu beda dengan yang pasien rawat jalan gitu. Isinya tuh ada identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesis yang mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, diagnosis, rencana penata laksanaan, pengobatan dan atau tindakan, persetujuan tindakan bila diperlukan, catatan observasi klinik dan hasil pengobatan, ringkasan pulang, biasanya berisikan tentang nama dan tanda tangan dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan. Lalu ada pelayanan kesehatan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu, dan untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik. Lalu selanjutnya ada isi rekam medik untuk pasien gawat darurat. Ini juga nggak jauh beda dengan yang tadi. Ada hal-hal yang sama juga poin-poinnya. Nah, isi rekam mediknya ini terdiri dari identitas pasien,
kondisi pasien saat tiba di sarana pelayanan kesehatan, identitas pengantar pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesis yang mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, diagnosis, pengobatan dan atau tindakan. Lalu ada ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan unit gawat darurat dan rencana tindak lanjut. Lalu ada nama dan tanda tangan dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan. Lalu ada sarana transportasi yang digunakan bagi pasien yang dipindahkan di sarana pelayanan kesehatan lain. Dan ada pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Nah, untuk yang terakhir ada isi rekam medik untuk pasien keadaan bencana. Nah, ini tuh berisikan dari jenis bencana dan lokasi di mana pasien ditemukan. Lalu ada kategori kegawatan dan nomor pasien bencana massal dan identitas yang menemukan pasien tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis rekam medis. Ada dua jenis rekam medis, yaitu rekam medis konvensional dan rekam medis elektronik. Rekam medis konvensional adalah suatu tulisan atau catatan atau dokumentasi yang secara kronologis dan sistematis menggambarkan dan menerangkan riwayat kesehatan penyakit seseorang. Rekam medis elektronik adalah suatu berkas dokumen elektronik yang berisikan riwayat perjalanan kesehatan seseorang, yang dalam pelaksanaannya diperlukan suatu sistem informasi elektronik yang meliputi proses penginputan data dan untuk mengaksesnya kembali, serta suatu bentuk kode pengaksesan yang harus bersifat individual untuk menjamin kerahasiaan. Yang pertama, ada rekam medis konvensional. Manfaatnya yang pertama, pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien. Kedua, alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi, dan penegakan etika kedokteran dan etika kedokteran gigi. Ketiga, keperluan pendidikan dan penelitian. Keempat, dasar pembayar biaya pelayanan kesehatan. Dan kelima, data statistik kesehatan. Kelemahannya, yang pertama, manajemen dan penyimpanan rekam medis membutuhkan ruang, waktu, dan biaya yang terus bertambah. Seiring berjalannya waktu, rumah sakit akan kehabisan ruangan untuk menyimpan berkas-berkas rekam medis. Yang kedua, tidak dapat terbacanya tulisan seseorang dokter atau dokter gigi. Hal ini selain mengakibatkan dapat terjadinya ketidakefisienan pelayanan kesehatan, juga dapat mengakibatkan suatu kejadian yang fatal, yaitu sebagai contoh dapat terjadinya suatu kesalahan pemberian jenis ataupun dosis obat. Selanjutnya ada rekam medis elektronik. Manfaatnya yang pertama, peningkatan produktivitas penggunaan sistem Electronic Medical Records atau EMR dapat mengurangi biaya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah seperti biaya kertas. Efisiensi sistem EMR yang diadopsi dapat mengurangi sumber daya yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Yang ketiga, mengurangi kejadian efek samping obat dalam perawatan rawat inap dan rawat jalan. Yang keempat, penggunaan Health Information and Technology untuk perawatan pencegahan jangka pendek. Sistem EMR dapat mengintegrasikan rekomendasi berbasis bukti untuk layanan pencegahan seperti ujian screening dengan data pasien seperti usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga untuk mengidentifikasi pasien yang membutuhkan layanan tertentu. Sistem ini dapat mengingatkan penyedia layanan untuk menawarkan layanan selama kunjungan rutin dan mengingatkan pasien untuk jadwal perawatan. Yang kelima, menggunakan HIT untuk penanganan penyakit kronis jangka pendek. Sistem EMR dapat menjadi instrumen selama proses pengelolaan penyakit. Untuk pasien berisiko tinggi, sistem manajemen kasus membantu koordinasi alur kerja, termasuk komunikasi di antara beberapa spesialis dan pasien. Sedangkan ada 3 kelemahan dari rekam medis elektronik. Yang pertama, harganya yang mahal, sehingga tidak semua rumah sakit dapat memanfaatkan kelebihan dari sistem ini. Kedua,
sulitnya menjaga keamanan dan kerahasiaan data, terutama apabila terjadi kerusakan sistem atau breakdown. Yang ketiga, rekaman medis elektronik tidak mempunyai kekuatan pembuktian eksternal, formal, maupun material. Dikarenakan tidak berbentuk tulisan asli, maka rekam medis ini tidak dapat dikategorikan ke dalam bentuk alat bukti tertulis atau surat. Nah, setelah mengetahui pengertian isi rekam medis dan juga jenis-jenisnya, lalu apa sih manfaat dari rekam medis? Manfaatnya yang pertama sebagai pemeliharaan dan pengobatan pasien. Rekam medis memiliki manfaat sebagai dasar dan petunjuk untuk merencanakan dan menganalisis penyakit, serta merencanakan pengobatan, perawatan, pemeliharaan, dan tindakan medis yang harus diberikan kepada pasien. Yang kedua adalah peningkatan kualitas pelayanan. Pembuatan rekam medis bagi penyelenggaraan praktik kedokteran dan praktik medis lainnya dengan jelas dan lengkap akan meningkatkan kualitas pelayanan untuk melindungi tenaga medis dan untuk pencapaian kesehatan masyarakat yang optimal. Yang ketiga yaitu manfaat di bidang pendidikan dan penelitian. Rekam medis sebagai informasi perkembangan kronologis penyakit, pelayanan medis, pengobatan, dan tindakan medis juga bermanfaat untuk bahan informasi bagi perkembangan pengajaran dan penelitian di bidang profesi kedokteran dan profesi medis lainnya. Manfaat yang selanjutnya yaitu dalam bidang pembiayaan. Pembiayaan berkas rekam medis dapat dijadikan petunjuk dan bahan untuk menetapkan pembiayaan dalam pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan. Nah, catatan tersebut dapat dipakai sebagai bukti pembiayaan kepada pasien. Yang selanjutnya ada data statistik kesehatan. Statistik kesehatan rekam medis dapat digunakan sebagai bahan statistik kesehatan, khususnya untuk mempelajari perkembangan kesehatan masyarakat dan untuk menentukan jumlah penderita pada penyakit-penyakit tertentu. Dan yang terakhir juga sebagai pembuktian masalah hukum, disiplin, dan etik. Disiplin dan etik rekam medis merupakan alat bukti tertulis utama sehingga bermanfaat dalam penyelesaian masalah hukum, disiplin, dan etik. Nah, selain yang tadi disebutkan, rekam medis juga sangat terkait dengan manajemen informasi kesehatan karena data-data di rekam medis dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi, masukan untuk menghitung biaya pelayanan, bahan untuk statistik kesehatan, dan sebagai bahan atau pendidikan dan penelitian data. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pendelegasian dalam membuat rekam medis. Selain dokter dan dokter gigi yang membuat atau mengisi rekam medis, tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien dapat membuat atau mengisi rekam medis atas perintah atau pendelegasian secara tertulis dari dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran. Tata cara penyelenggaraan rekam medik menurut pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Permenkes nomor 269 adalah yang pertama, dokter dan dokter gigi wajib membuat rekam medis dalam menjalankan praktik kedokteran. Kedua, setelah memberikan pelayanan praktik pada pasien, dokter dan dokter gigi segera melengkapi rekam medis dengan menulis semua pelayanan yang telah dilakukan. Ketiga, setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberi pelayanan. Apabila catatan rekam medis dalam bentuk elektronik, tanda tangan dapat diganti dengan nomor identitas pribadi. Yang keempat, apabila terjadi kesalahan saat pencatatan, catatan tidak boleh dihilangkan atau dihapus dengan cara apapun. Cara untuk memperbaikinya antara lain dicoret dan dibubuhi paraf petugas bersangkutan. Untuk kepemilikan, berdasarkan Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Permenkes, berkas rekam medis menjadi milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis dan lampiran dokumen menjadi milik pasien. Isi rekam medis dalam bentuk ringkasan rekam medis. Ringkasan rekam medis dapat diberikan, dicatat, atau dikopi oleh pasien atau orang yang diberikan kuasa, atau atas persetujuan tertulis pasien, atau keluarga pasien yang berhak untuk itu. Untuk penyimpanannya, rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat
atau dipulangkan. Setelah batas waktu dilampaui, dapat dimusnahkan kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik. Sedangkan ringkasan pulang disifat untuk jangka waktu 10 tahun terhitung dari tanggal dibuatnya. Rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan dan rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 2 tahun, terhitung dari tanggal pasien berobat. Setelah batas waktu dilampaui, dapat dimusnahkan. Pengorganisasian rekam medis dilaksanakan sesuai dengan organisasi dan tata kerja sarana pelayanan kesehatan. Pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan organisasi profesi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tindakan dalam pembinaan dan pengawasan berupa tindakan administratif sesuai kewenangan masing-masing. Tindakan administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, sampai dengan pencabutan izin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.